Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Mobil angkutan kota hadang pintu keluar pangkalan bus Trans Padang Koridor 1. Jaksa masih pertimbangkan untuk menerapkan pasal pembunuhan berencana untuk pembunuh Nia Kurniasari. Dukung ketahanan pangan. Masyarakat Nagari Sasa beternak ayam petelur. Untuk mendukung ketahanan pangan jenis telur ayam, kelompok Matahari Tabi Nagari Sasa beternak ayam petelur. Lokasi kandang terletak di Nagari Sasa, Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Dalam 1 bulan, telur ayam yang dihasilkan bisa mencapai 900 papan, dengan omset bulanan mencapai 36 juta rupiah. Selain itu, harga telur ayam yang dijual lebih murah Rp5.000 hingga Rp6.000 per papan jika dibandingkan harga di pasaran. Kini, harga telur ayam jika dibeli di kandang sekitar Rp40.000 per papan. Jika diantarkan ke rumah-rumah, maka akan dikenakan ongkos kirim sebesar Rp3.000 per papan. Di pasaran, harga telur ayam dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per papan. Menurut salah seorang anggota kelompok, dari hasil telur ayam yang dikelola kelompok tani ini belum mencukupi untuk kebutuhan warga Nagari Sasa. Mereka berharap warga lain juga membuat kelompok tani beternak telur ayam. Untuk sekali sebulan penghasilan itu cuma 36 juta. Kalau untuk biaya makan 850 kali 30. Ya sekitar itu Pak ya? Ya. Kita memang untuk bantu masyarakat, gimana kita mau jual mahal. Kalau dapat 2 kandang lagi, tidak enak kalau dapat. Karena harga kita ini tidak terlalu mahal, orang di sini semua. Menurut Camat Sasa Ranah Pasisia, sumber dana ternak ayam petelur berasal dari dana desa Nagari yang dikelola secara swadaya oleh kelompok, yang diperuntukkan membantu warga menjaga kestabilan harga. Tujuannya supaya terpenuhi kebutuhan pangan yang ada di Nagari Sasa, karena program stunting yaitu tertinggi termasuk di Nagari Sasa juga tertinggi. Jadi ini salah satu langkah itu Bu? Iya. Kalau untuk harga sendiri gimana ini Bu? Kalau harga sendiri dibanding dengan pasaran yaitu berkisar kemurahan di sini ada Rp5.000. Selain untuk menjaga ketahanan pangan di Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, tujuan beternak ayam petelur juga untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam upaya penurunan angka stunting. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Setelah itu kami melakukan pengembangan di samping rumahnya. Sedang asik menggelar pesta sabu-sabu, 4 orang ditangkap polisi di sebuah rumah di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan. Dari 4 pelaku ini, 2 orang merupakan tuan rumah, yakni Mayunis dan Patrizal, yang juga pengedar sabu-sabu. Mereka sedang menjamu 2 tamunya, Fauzi dan Heri, yang berkunjung dari Medan, Sumatera Utara dengan sabu-sabu. Polisi memeriksa di lokasi dan menemukan 7 paket kecil sabu-sabu dan uang tunai sebanyak Rp630.000. Selain itu, 3 buah telepon genggam serta 2 sepeda motor juga disita polisi. Dalam keterangannya kepada awak media, Kasat Res Narkoba Polres Pariaman mengatakan bahwa para pelaku adalah teman lama yang kenal di kota Medan. Pengakuan dia sudah saling kenal selama dia pernah ke Medan, pernah berteman, kemudian di saat dia di Pariaman dia bertamu ke rumahnya, jadi jamu gitu. Di jamunya bukan 1 hari 2 hari, dia bisa 1 minggu di sini.
Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mayunis dan Patrizal terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena mengedarkan sabu-sabu, sedangkan Heri dan Fauzi terancam 12 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pulang lah kau enggak. Setelah diberitakan berulang kali tentang kisah murid sekolah dasar negeri 8, Sasak Ranah Pasisia, yang kerap belajar di rumah jika banjir datang. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akhirnya memenuhi harapan warga dan orang tua murid. Pada Jumat pekan lalu, pemerintah Pasaman Barat meninjau tanah relokasi yang rencananya akan dibangun sekolah dasar negeri 8 Sasak Ranah Pasisia. Tanah itu berlokasi di Kampung Taluak Pagang, Nagari Sasak, Pasaman Barat, dengan luas tanah sekitar 4.000 meter persegi, yang merupakan tanah hibah dari tokoh masyarakat setempat. Menurut Bupati Pasaman Barat, pembangunan sekolah dasar negeri 8 ini akan dimulai di tempat relokasi pada tahun ini juga, dan murid bisa pindah ke sekolah baru mereka sesegera mungkin. Mana lokasi ini, lokasi SD ini selalu saja dilanda banjir, sehingga kita berkesimpulan sekolah ini akan kita pindahkan ke daerah yang aman. Hari ini kita melihat terakhir kondisi sekolah ini, informasi juga dapat tadi dari tokoh masyarakat bahwa hampir ya ketika hujan turun lokasi ini sudah banjir. Insya Allah tahun ini juga ya, ini akan kita mulai pembangunannya, setidaknya 3 lokal atau 4 lokal. Sekolah dasar negeri 8 ini terletak di Kampung Rantau Panjang yang kerap terendam banjir. Selain sekolah, jalan menuju sekolah juga terendam banjir. Hal itu terjadi jika sungai Batang Pasaman meluap. Jika itu terjadi, maka murid meliburkan diri. Akibat banjir itu, bulan Mei lalu, murid sekolah ini terpaksa melaksanakan ujian di masjid. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.